Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Bahan pembelajaran siswa. Mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1, tema materi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat atau kita singkat dengan SPTKK. Inti materi penyampaian materi. Stimulus sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Perhatikan grafik fungsi berikut. Dari tampilan grafik tadi, ada beberapa pertanyaan siswa yang masuk grup mapel matematika, seperti dari Desvita, apa yang dimaksud dengan kuadrat-kuadrat. Kemudian dari Nadia, contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat itu gimana. Dan seterusnya, ini banyak. Hampir semua siswa mengirim pertanyaan. Ini juga, ini dari Karin, bagaimana langkah-langkah menegakkan pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kemudian dari Farhan, bagaimana cara mengerjakan sistem pertidaksamaan kuadrat. Hampir ada yang hampir sama. Kita pilih ya pertanyaan dari Nadia dan Pika. Dari Nadia, apa contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat? sedangkan dari Pika, bagaimana cara penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat? baik. Kita dengarkan pendapat dari Sahtia Raya dari pertanyaan Nadia. Contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jawabannya, tentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari Y lebih besar X kuadrat min 9 dan Y lebih kecil atau sama dengan min X kuadrat tambah 6X min 8. Oke. Kemudian ini adalah pendapat Reisha dari pertanyaan Vika tentang penyelesaian. Penyelesaiannya yang pertama, gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih besar X kuadrat min 9. Langkah yang ke-1, titik potong dengan sumbu X syarat Y sama dengan 0. X kuadrat min 9 sama dengan 0, faktornya X tambah 3, X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Titik potongnya min 3,0 dan 3,0. Langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y syarat X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 9. Maka Y sama dengan dalam kurung 0 kuadrat min 9. Maka Y sama dengan min 9. Titik potongnya 0, min 9. Yang langkah ketiga, menentukan titik minimum fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9 P dalam kurung min B per 2A, B kuadrat min 4C per min 4A. Maka P min 0 per 2 dikali 1, 0 kuadrat min 4 dalam kurung 1 dalam kurung min 9 per min 4 dalam kurung 1. Maka
P dalam kurung 0 per 2 dalam kurung 0 tambah 36 per min 4, maka P dalam kurung 0, min 9. Langkah keempat, gambar daerah penyelesaiannya. Daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Berikutnya silakan. Penyelesaian yang kedua, gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan min X kuadrat tambah 6X min 8. Langkah yang satu, titik potong dengan sumbu X, syarat Y sama dengan 0, min X kuadrat ditambah 6X min 8 sama dengan 0, maka X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Faktornya X min 4 dan X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Titik potongnya 4,0 dan 2,0. Angka kedua, titik potong dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X min 8, maka Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 6 dalam kurung 0 min 8, maka Y sama dengan min 8. Titik potongnya 0, min 8. Angka ketiga, menentukan titik maksimum fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X min 8. P dalam kurung min B per 2A dalam kurung B kuadrat min 4AC per min 4A, maka P dalam kurung min 6 per 2 dalam kurung min 1 dalam kurung 6 kuadrat min 4 dalam kurung min 1 dalam kurung min 8 per min 4 dalam kurung 1 min 1, maka P dalam kurung min 6 per min 2 dalam kurung 36 dikurang 32 per 4, maka P dalam kurung 3,1. Langkah keempat, gambar daerah penyelesaiannya. Oke, ini ya yang diarsir ini adalah penyelesaiannya. Kemudian berikutnya penyelesaian ketiga, daerah penyelesaian kedua pertidaksamaan itu adalah irisan dua daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaannya. Oke, jadi ini ya. Jadi arsiran ini ya, arsiran dari irisan dari arsiran kedua itu ini. Ya, itu adalah daerah penyelesaiannya. Baik ya, hipotesis atau dugaan sementara. Contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat adalah yang disampaikan oleh Sahtiaraya tadi ya. Kemudian cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat-kuadrat adalah yang disampaikan oleh Reisha. Silakan sekarang duduk berkelompok membuka buku materi tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, membuka materi tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dari internet. Kemudian masih duduk berkelompok membuktikan jawaban dari Sahtiaraya dan Reisha tentang contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dan penyelesaiannya. Pembuktian ya, kemudian setelah kita bahas, kita diskusi ya, menerima jawaban Sahtiaraya dan Reisha. Menulis pada buku catatan ya apa yang dibahas oleh Sahtiaraya dan Reisha. Kemudian berkelompok memodifikasi soal contoh tersebut dan menyelesaikannya. Jadi ada membuat contoh baru ya dengan memodifikasi contoh soal yang diberikan oleh Sahtiaraya dan Reisha. Kita sama-sama dari kesimpulan bahwa bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat adalah seperti ini ya. Jadi A1X kuadrat tambah B1X tambah C1Y lebih kecil sama dengan D1. A2X kuadrat tambah B2X tambah C2Y kurang dari sama dengan D2. Ini bentuk umum, tapi ini tidak harus seperti ini ya. Ini Y-nya
bentuknya bisa di sebelah kiri ya, sebelah kanan gitu kan. Kemudian tandanya juga bisa lebih besar ya, atau bisa sama dengan tidak ada. Atau di sininya BC-nya itu 0, artinya hanya E kuadrat, itu bisa saja. Yang penting E kuadratnya masih ada. Cara penyelesaiannya, yang namanya penyelesaian adalah semua himpunan XY, E, Y yang memenuhi semua pertidasamaan. Jadi nilai X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga solusinya yang bisa diwakili oleh suatu daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamanya. Langkah-langkah menentukan daerah arsiran: 1. Gambar dulu grafik masing-masing fungsi. Tentukan daerah arsiran setiap pertidasamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji sembarang titik. Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan adalah daerah yang memenuhi semua pertidasamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran setiap pertidasamaan, atau carilah daerah yang memuat arsiran terbanyak. Kemudian mengerjakan soal yang dibuat oleh kelompok lain ya. Jadi satu kelompok mengerjakan soal dari kelompok lain, hasil dari modifikasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.